Halo semuanya, di pembahasan kali ini kita bakal ngupas tuntas soal sleep hygiene, khususnya hubungan antara kesehatan mental dan kualitas tidur. Sering banget kan kita misahin antara kondisi fisik dan mental, seolah-olah itu dua hal yang beda. Padahal keduanya tuh terikat erat banget dalam satu siklus harian kita. Jadi, yuk kita bongkar bareng-bareng tautan kritis yang sering nggak kelihatan antara istirahat malam dan kewarasan pikiran kita. Oke, mari kita langsung selami hal ini. Ini tuh semacam dilema klasik. Ayam atau telur yang saya yakin banget pasti relevan buat banyak dari kita. Pernah nggak sih Anda berbaring di kasur, natap langit-langit kamar, terus otak malah sibuk maraton mikirin segala hal yang bisa salah besok hari, terus keesokan harinya, gara-gara semalaman kurang tidur, Anda malah ngerasa jauh lebih cemas dari sebelumnya. Nah, pertanyaannya, mana sih yang datang duluan? Gangguan kecemasan yang nyuri jam tidur Anda, atau kurangnya tidur yang malah nyiptain badai kecemasan di kepala? Jawabannya ternyata ya, dua-duanya. Berdasarkan data dari berbagai jurnal ilmu psikologi, ini bukan kebetulan semata loh. Ini adalah sebuah siklus dua arah yang benar-benar nyata secara fisiologis. Jadi kalau selama ini Anda ngerasa frustrasi karena nggak bisa tidur dan mental kerasa terkuras habis, perasaan itu benar-benar valid. Kondisi mental seperti depresi atau cemas memang secara aktif ngerusak struktur tidur kita. Di saat yang sama, tidur yang berantakan bakal terus-terusan memperparah masalah mental tadi. Ini ibarat lingkaran setan, di mana masalah tidur dan masalah mental itu saling ngasih makan satu sama lain. Biar kebayang seberapa besar dampak dari siklus ini, coba kita lihat angka-angkanya. Publikasi dari Mark Hill nyebutin, 80% pasien yang didiagnosis dengan depresi juga menderita gangguan tidur. 80%. Ini bukan cuma efek samping kecil-kecilan, ini udah jadi gejala intinya. Tidur yang bermasalah itu bukan cuma gara-gara kita lagi sedih atau tertekan, tapi ini benar-benar sebuah kelainan fisik yang mendasari dan bahkan memperburuk episode depresi itu sendiri. Dan krisis tidur ini ternyata menjangkau jauh lebih luas dari sekedar depresi. Coba bayangin, 90%, ya hampir semua pasien PTSD atau gangguan stres pasca trauma itu berjuang ngelawan masalah tidur kayak insomnia kronis atau mimpi buruk. Terus, sekitar 70% orang dengan gangguan kecemasan dan 70% pasien bipolar juga ngelaporin kesulitan tidur yang parah. Ini jadi bukti nyata kalau tidur itu benar-benar fondasi utama buat stabilitas otak kita di berbagai spektrum kesehatan mental. Jadi, sebenarnya apa sih yang lagi terjadi di dalam tubuh kita? Semuanya bermula dari satu hormon super penting, yaitu melatonin. Berdasarkan literatur kedokteran, melatonin ini diproduksi oleh kelenjar pineal di otak kita, dan dia ini yang jadi sutradara buat jam biologis kita. Tapi ini yang luar biasa, melatonin tuh bukan cuma sekedar obat tidur alami ya, dia itu antioksidan super yang lindungin sel-sel otak kita. Kalau kadar melatonin Anda rendah gara-gara kurang tidur, Anda nggak cuma ngerasa ngantuk. Secara kimiawi, otak Anda lagi kekurangan perlindungan, dan ini langsung memicu rasa capek ekstrim, gampang marah, dan mood yang naik turun nggak karuan. Nah, selain soal hormon, kita juga harus ngomongin tentang struktur tidur itu sendiri. Tidur kan bukan cuma sekedar merem doang, ini tuh sebuah perjalanan neurologis. Sekitar 90 menit setelah kita terlelap, kita masuk ke fase yang namanya REM sleep atau Rapid Eye Movement. Menurut pedoman kesehatan, fase REM ini benar-benar nggak bisa diganggu-gugat kalau kita masih peduli sama kewarasan kita. Kenapa? Karena di fase inilah otak kita lagi sibuk-sibuknya memproses trauma, ngelola stres harian, dan nyimpan memori. Tanpa REM sleep, otak kita tuh ibarat komputer yang nggak pernah clear cache atau ngehapus file sampah, pasti bakal lemot dan ujung-ujungnya ngehang. Makanya, kedua tahapan tidur ini tuh kerja bareng dengan sangat brilian. Kita punya NREM atau non-REM sleep, yang tugasnya mirip kayak montir buat tubuh kita. Dia yang mulihin fisik, benerin jaringan yang rusak, dan nurunin detak jantung biar organ-organ bisa istirahat. Nah, di sisi lain, REM sleep itu ibarat psikolog buat pikiran kita. Dia yang ngatur emosi yang lagi berantakan, konsolidasi memori, dan jaga biar otak tetap tajam. Sederhananya, Anda nggak mungkin punya mental yang sehat kalau Anda cuma ngebenerin fisiknya, tapi jadwal ke psikolognya dilewatin gitu aja. Sayangnya, irama alami yang nyembuhin ini sekarang lagi ada di bawah ancaman besar. Kalau kita lihat realitas saat ini, ada data yang cukup bikin kaget. 63% remaja zaman sekarang ngalamin kualitas tidur yang sangat buruk. Coba tebak, apa akar masalahnya? Betul banget, gaya hidup modern. Dan lebih spesifik lagi, kecanduan kita sama gadget yang selalu ada di genggaman setiap malam sebelum tidur. Masalahnya di sini tuh bukan cuma soal buang-buang waktu scroll medsos ya. Layar ponsel Anda itu secara aktif nyabotase biologi Anda sendiri. Paparan gelombang elektromagnetik dan cahaya biru dari gadget itu secara harfiah ngirim sinyal palsu ke otak, nyuruh kelenjar pineal buat berhenti produksi melatonin. Akibatnya apa? Jam biologis tubuh jadi kacau balau. Otak Anda kebingungan, ngira ini masih siang hari bolong.
Ujung-ujungnya, ini memicu stres psikologis, ganggu aktivitas otak, dan diam-diam ngerusak retina mata kita. Tapi tenang, ada kabar yang sangat menggembirakan. Data penelitian klinis nunjukin kalau hanya dengan memperbaiki kebersihan tidur atau sleep hygiene, kita bisa nurunin gejala depresi sampai 30% dan kecemasan sampai 20%. Ini angka intervensi yang gede banget loh. Artinya, sebelum kita buru-buru beralih ke solusi atau pengobatan yang jauh lebih kompleks, ngebenerin cara kita tidur itu ngasih perlindungan garis depan yang sangat ampuh buat ngendaliin masalah kejiwaan kita. Terus praktiknya gimana nih? Kemenkes ngasih beberapa langkah praktis sleep hygiene yang bisa langsung kita cobain nanti malam buat mutus siklus buruk tadi. Pertama, konsistensi itu kunci. Usahain bangun dan tidur di jam yang sama tiap hari ya, bahkan di weekend sekalipun. Kedua, stop deh minum kopi, ngerokok, atau alkohol 4-6 jam sebelum tidur. Itu semua stimulan yang bakal ngalangin Anda masuk ke fase tidur nyenyak. Ketiga, latih otak Anda buat mikir kalau kasur itu tempat buat istirahat, bukan buat makan atau ngerjain tugas kantor. Dan yang keempat, bikin kamar Anda senyaman mungkin, ibarat gua, sejuk, benar-benar gelap, dan bebas dari suara berisik. Nah, kalau aturan dasar tadi belum mempan, ada aturan lanjutan yang benar-benar efektif. Tolong perhatiin aturan 20 menit ini. Kalau Anda udah rebahan tapi nggak bisa tidur juga dalam 20 menit, bangun. Tinggalin kamar, cari ruangan yang remang-remang, lakuin sesuatu yang ngebosenin, dan baru balik lagi ke kasur kalau udah benar-benar ngantuk. Kenapa harus gini? Karena kita nggak mau otak kita malah ngaitin kasur sama rasa frustrasi dan cemas karena nggak bisa tidur. Selain itu, stop ngecek jam tiap 5 menit, itu cuma bikin panik aja. Oh ya, mandi air hangat 1 atau 2 jam sebelum tidur juga terbukti ampuh naikin suhu tubuh, yang kemudian bakal turun secara alami dan ngasih sinyal kuat buat tidur lelap. Tapi gimana buat yang udah ngalamin insomnia kronis, di mana cara-cara dasar tadi udah nggak mempan lagi? Nah, buat kasus ini, standar emas dunia medis saat ini tuh bukan langsung lari ke obat tidur, melainkan CBTI atau terapi perilaku kognitif untuk insomnia. Beda sama obat-obatan yang biasanya cuma ngasih solusi jangka pendek dan malah berisiko bikin ketergantungan, CBTI ini adalah terapi terstruktur. Terapi ini bakal ngerombak total cara Anda berpikir soal tidur dan ngubah kebiasaan-kebiasaan yang selama ini jadi penghalang. Hasilnya, solusi yang jauh lebih tahan lama dan berkelanjutan. Ada satu trik psikologis di dalam CBTI ini yang mungkin kedengarannya agak lucu, tapi sebenarnya jenius banget. Namanya intensi paradoksikal. Jadi terapis malah bakal minta Anda rebahan di kasur dan secara aktif berusaha sekuat tenaga untuk tidak tertidur. Iya, Anda rebahan sambil meyakinkan diri sendiri, saya harus melek, saya harus melek. Ajaibnya, dengan ngilangin tekanan dan rasa cemas karena harus cepat-cepat tidur, tubuh Anda justru jadi super rileks dan tanpa sadar, malah ketiduran. Ini benar-benar cara pinter buat ngehack psikologi kecemasan kita sendiri. Terus, buat ngukur sejauh mana kemajuan terapi ini, CBTI pakai satu metrik penting yang namanya efisiensi tidur. Simpelnya gini, kalau Anda menghabiskan 10 jam di tempat tidur, tapi sebenarnya cuma tidur 5 jam, berarti efisiensi Anda buruk banget. Solusinya, terapis bahkan ngebatasin waktu Anda di kasur cuma boleh 5 atau 6 jam aja di awal-awal. Emang sih kedengarannya agak menyiksa, tapi ini tuh maksa tubuh buat ngebangun ulang dorongan alaminya untuk tidur. Hasilnya, kualitas tidur Anda bakal melesat tajam, dan pelan-pelan durasi tidur yang sehat bakal balik lagi. Jadi, dari semua pembahasan kita tadi, terbukti jelas ya kalau kualitas tidur dan kesehatan mental itu benar-benar dua sisi mata uang yang sama. Anda nggak akan bisa ngobatin pikiran yang lelah kalau tubuhnya aja nggak diistirahatin dengan benar. Kabar baiknya, dari mulai ngatur cahaya layar gadget, ngejaga jadwal tidur yang konsisten, sampai ngubah cara pandang kita soal tempat tidur, semuanya itu 100% ada di kendali Anda. Jadi, sebelum kita akhiri, saya mau ninggalin satu pertanyaan simple tapi penting buat Anda. Malam ini, apa satu kebiasaan kecil yang bakal Anda ubah demi dapetin tidur dan pikiran yang lebih tenang buat besok hari? Terima kasih udah ngikutin pembahasan kali ini, selamat mencoba, dan selamat beristirahat. Halo.